Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Utami, mahasiswi PPG Prajabatan tahun 2022 Universitas Sriwijaya, Program Studi Pendidikan Biologi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan panduan observasi karakteristik peserta didik untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya. Agar pembelajaran menjadi efektif, maka penting bagi guru sebagai pendidik untuk mengetahui dengan jelas bagaimana gambaran peserta didik yang ada di dalam kelas. Hal ini dapat kita ketahui dengan melakukan observasi karakteristik peserta didik yang meliputi 12 karakter. Yang pertama ada etnik, kedua kultural, ketiga status sosial, empat minat, kelima perkembangan kognitif, keenam kemampuan awal, ketujuh gaya belajar, kedelapan motivasi, 9 perkembangan emosi, 10 perkembangan sosial, 11 perkembangan moral, dan yang terakhir perkembangan motorik. Kita bahas satu-satu. Yang pertama ada lembar observasi etnik dan kultural peserta didik. Etnik di sini menggambarkan bahwa dalam satu kelas terdiri dari berbagai suku. Misalnya ada suku Melayu Palembang, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Minang, suku Komering, dan sebagainya. Nah, indikator ini tertuang dalam nomor 1 dan 2. Selanjutnya ada kultural. Kultural di sini berarti budaya yang ada pada peserta didik seperti kepercayaan, norma, kebiasaan, adat istiadat, dan sebagainya. Ada pada indikator pencapaian nomor 3 dan nomor 4. Pada lembar observasi yang saya buat kali ini, kriteria yang saya pakai adalah ya atau tidak. Dengan ditambahi keterangan bila diperlukan, seperti pada poin nomor 2 bisa menambahkan suku asal dari peserta didik. Berikutnya, lembar observasi status sosial peserta didik. Status sosial di sini dapat dilihat dari variasi status ekonomi. Ada yang lebih, ada yang cukup, atau ada yang kurang. Tetapi tetap harus saling berinteraksi dan menyatu dalam proses pembelajaran. Sebagai contoh, peserta didik tidak membedakan status sosial di dalam dan di luar lingkungan kelas ataupun sekolah. Berikutnya ada lembar observasi minat peserta didik. Minat belajar peserta didik tidak sama. Ada peserta didik yang memiliki minat belajar tinggi, ada sedang, bahkan ada yang rendah. Indikatornya meliputi perasaan senang, ketertarikan, atau keterlibatan di dalam belajar. Sebagai contoh, peserta didik merasa senang mengikuti pembelajaran biologi di kelas. Selanjutnya, lembar observasi perkembangan kognitif dan kemampuan awal peserta didik. Contohnya, pada indikator nomor 1, peserta didik sudah membaca dan mempelajari materi sebelum pembelajaran dimulai. Kalau kemampuan awal bisa dilihat di poin nomor 7, peserta didik dapat menjawab pretest atau tes awal yang diberikan oleh guru. Berikutnya ada lembar observasi gaya belajar peserta didik. Dalam hal ini, gaya belajar dikelompokkan menjadi 4, yaitu ada visual, auditori, kinestetik, dan yang terakhir ada membaca dan menulis. Terdapat 8 indikator pencapaian, di mana poin 1 dan 2 gaya belajarnya visual, 3 dan 4 auditori, 5 dan 6 kinestetik, 7 dan 8 itu membaca dan menulis. Berikutnya lembar observasi motivasi peserta didik. Terdapat 12 indikator pencapaian. Contohnya, peserta didik aktif memperhatikan penjelasan guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang berikutnya ada lembar observasi perkembangan emosi dan sosial peserta didik. Emosi berperan dalam membantu proses pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Indikator pencapaiannya terdapat ada 6 di sini. Yang pertama, peserta didik tidak merasa gugup atau takut saat guru meminta pendapat untuk menjawab pertanyaan. Berikutnya, peserta didik tenang dan kondusif saat guru menjelaskan materi pembelajaran. Berikutnya itu ada lembar observasi perkembangan moral peserta didik.
Di sini terdapat 5 indikator, yaitu peserta didik berdoa sebelum belajar, peserta didik memberi salam ketika guru masuk kelas, peserta didik tidak membedakan teman, peserta didik berpakaian rapi dan lengkap, serta peserta didik masuk kelas tepat waktu. Berikutnya, yang terakhir itu ada lembar observasi perkembangan motorik peserta didik. Di sini terdapat 3 indikator pencapaian, yaitu peserta didik dapat menggunakan media pembelajaran untuk presentasi, peserta didik dapat menggunakan smartphone sebagai media pembelajaran, peserta didik melakukan gerakan manipulatif dalam proses pembelajaran. Baiklah, itulah tadi pemaparan panduan observasi karakteristik peserta didik yang saya buat. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.